Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani Adam bis-siyami syahran Ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadza ila akhir zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa wahdina wa wafiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, yaitu mengawali kebaikan kita di awal bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang sudah kita laksanakan di waktu sore pertama hari sore Rabu tadi. Artinya kita diisi dengan rangkaian amal ibadah yang full, mulai dari sebelum maghrib kita berkumpul, maghrib kita berjamaah, ba'diyah maghrib dengan membaca surah Al-Fatah dengan segala fadilah yang dihantarkan di dalamnya. Dilanjutkan lagi salat isya berjamaah, ba'diyah isya atau rawatib langsung dengan tarawih. Sudah amal ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sampai detik ini di subuh ini menjadi sebuah simpanan amal berharga nantinya, meraih rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Modal kita dimasukkan oleh Allah nantinya ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, jiran, tetangga kita, muslimin dan muslimat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca baik di dalam maupun di luar salat kita, semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah tersebut menyinggung daripada bulan Ramadan ini. Ujar Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu sudah Allah wajibkan terhadap nabi-nabi, umat-umat atau manusia-manusia yang terdahulu. Jadi kada kisah kita aja kewajiban puasa tuh matan Nabi Bahari itu sudah puasaan. Cuman perbedaannya puasaan nabi-nabi terdahulu itu lebih sulit, lebih ngalih dibandingkan puasa umat Nabi Muhammad yang saat ini. Ujar Al-Imam Muhammad bin Nasr As-Samarqandi menyebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, puasa umat Nabi Muhammad itu 30 hari, bahkan bisa kurang 29. Nabi kita itu semasa hidup beliau itu rancak menabuhi 29 dibanding 30 berdasarkan hitungan. Jadi kalau dihitung-hitung itu dalam 1 tahun 11 bulan itu sebulan ini puasa. Umat Nabi Musa itu puasanya kada 30 hari, 60 hari.
Nah, ini perlu bersyukur kita. Untung Allah rubah syariat itu dengan menabiakan Nabi Muhammad sampai saat ini 30 bahkan 29. Itu satu belah kesulitannya di zaman Nabi Musa. 60 hari. Kita jangan 60 hari. Hanya sehari malam ini nah. Kira-kira sudah ada mulai status di WA 29 hari lagi di hari raya. Daripada lamanya iman menghitung benar. Umat Nabi Musa 60 hari berarti 2 bulan. Maka serentak itu ada bawa kurangan. Sebuting mengenai kengalihan dan kesulitan kedua umat Nabi Musa alaihissalam itu tabila inya berbuka itulah langsung sahurnya. Nah, jadi di ujung 24 jam ya, asli 24 jam. Ada sebelum dan imsaknya itu di dalam kitab Tamyi'ul Wafilah. Begitu ngalihnya umat Nabi terdahulu. Nah, kita bersyukur umat Nabi Muhammad yang seperti ini. Artinya bila nyebut sahur masih ada jeda di situ. Jadi maaflah kada baca ruku ada ini fikih. Mau tidak ada hukum yang tamu yang samar dengan fikih, harus diungkap. Itu begitu sulit maka dapat dipastikan. Tidak ada istilah orang untuk menghubungi terhadap ini bila menurut syariat Nabi Musa. Kenapa? Bila ini membuka otomatis langsung sahur. Karena menghubungi ini sudah. Umat Nabi Muhammad di Quran ada tulisan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di Quran dibolehkan oleh Allah Ta'ala engkau mendatangi istrimu di waktu malam hari di bulan Ramadan siangnya masih ada. Zaman Nabi Musa 2 bulan santak makan ya lapar aja. Dia enak kita anak zaman Nabi Musa saja berburik sama orang Nabi Muhammad. Di orang biasa sulitnya. Nah itulah yang disebutkan di Quran tadi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah Allah wajibkan puasa itu terhadap umat Nabi terdahulu. Ternyata lebih sulit umat Nabi terdahulu dibanding saat ini. Umat Nabi Musa pulang sembahyang bujur hajat 2 rakaat subuh, 2 rakaat sore. Cuman pahalanya 2 ditulis 2, bila kemarin 2 rakaat tulis ulang 2. 4 aja berarti. Nah, lapahnya itu mungkin bujurnya pang tintangan 2 rakaat itu. Tapi pahalanya berarti dihitung 4 rakaat kalau ditotalkan 4 kalau udah amalannya. Sama juhur itu. Kalau sama juhur aja. Kita kalau mau patinan daripada yang disyariatkan oleh nabi kita itu asal 50 jadi 5. Nah masih untung tak? Tapi masih ada nongkrong anak murid segala macam boleh kan? Apa parai? Nah sedikit ada kisah dalam kitab Dalilus Sa'ilin supaya menyadarkan kita. Dulu di dalam kitab itu disebutkan ada orang ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Doanya itu dipanjatkan 40 tahun sudah. Apa doanya? Ulun berani jamin di Darus Salihin ini atau mulai kunjung situ kunjung situ. Kalian menerwaninya ucap membaca doanya lainnya. Ulunnya kan diwani isi kitabnya. Kenapa doanya? Allahumma ja'alni syaitanan, ya Allah jadikan ulun syaitan. Siapa sanggup? Nah, malakan gratis, murah meriah. Ini malakan itu dalam kitab di Indonesia ini. Ya Allah, jadikanlah ulun syaitan. Berapa lama tadi berdoa? 40 tahun. Mengapa jadi berdoa ini? 40 tahun. Rupanya doa 40 tahun tadi Allah tidak mengabulkan. Nyata jadi dikabulkan. Tapi syaitan yang datang mengabulkan. Ini pilihnya sama bila mau, pilih cocok, pilih unik datanginya. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat itu dalam ibadah sidin begitu luas, sentak ibadahnya sudah cuma ibadah orang berilmu. Datang tuh semurjas cahaya. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, qad halaltu lakal muharramat. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ku halalkan ikan lapangan haram. Oh, pas benar kata kita nih maksud. Pas dengar aja yang pengajian sampai sampai di mana lagi nih? Sampai sidin sudah aja. Dihalalkan dan diharamkan. Syarek satu kata ini ambil sidin sambil tolak sidin.
idhab ya la'in, pergi engkau orang yang terlaknat. Sidin tahu kenapa ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, mana ada zaman Nabi sehari yang haram itu dihalalkan, kan ada. Sidin paham, orang berilmu, amal kita kata berilmu tuh pas banget barang ini, nah ada. Imbahnya itu begitu ditawak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ujar Sidin, ujar iblis ucap, sudah 40 orang ahli ibadah kusesatkan dengan cara yang seperti ini. Cuma dikam jangan tambus orang melawat. Itu bahayanya orang beramal tapi gak ada ilmu, itu bahaya. Nah itu laki-laki ini 40 tahun meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan ulam syaitan. Minta jadikan syaitan. Mau kita tuh ucap saya orang iblis sih, amuk. Nah itu, nah ini bagaimana dasar anak jadi kayak itu. Oh ternyata Allah kadang mengabulkan, tapi iblis turun yang berkata langsung. Jadi si iblis kalau syaitan itu sama aja dalamnya lah, sama aja. Kalau kisahkan asal-asalnya itu kadang ada syaitan, kadang ada iblis itu ada. Satu bangsa itu satu jenis itu jin asalnya. Jadi iblis ini, apalagi hantu itu ada aslinya, ada itu. Kamu ditafsir itu ada jin. Jadi iblis dan syaitan itu bangsanya adalah di Quran menyebutkan wa kana minal jinni fa fassaqa min amri rabbih, adalah semuanya itu dari bangsa jin, cuma inya menentang hukum Tuhan. Kapan inya menentang? Waktu Allah Ta'ala disuruh sujud, menyuruh sujud kepada Nabi Adam, inya kan hakun. Pas begitu dikeluarkan pada surga, dikeluarkan, cuma ada kesempatan masih bulang-bulik. Lalu di situ ujar iblis, deh hendak membacakan aku aja yang dikeluarkan. Enggak ada harusnya mana gini juga nih gara-gara ini nang ada hakun sujud aku tuh nah. Inya beranggapan harap mana api lawan tanah. Sombong, iblis itu sombong kan? Nang mas mulai inya nang dicap sebagai kafir itu karena kesombongannya. Makanya Fir'aun tuh bahari suah didatangi iblis Fir'aun, nyaman benar mendapat bahari itulah. Fir'aun didatangi iblis, ujar iblis ucap poon. Nah peles gitu. Ujar si iblis, aku ini kan habis pikir lawan nih kamu. Aku nih bahari nah disuruh sujud lawan Nabi Adam kada aku tak keluar. Kada ada aku Tuhan, kamu aku Tuhan. Sadis pada aku. Kenapa kan lo ujar Fir'aun jadi iblis? Pikirkan iblis. Anu dipikir Fir'aun ini. Jujur apa aku nih aku Tuhan. Nah, kadang takon kenapa kan mereka itu ujar si Fir'aun. Aku ini jadi mengaku Tuhan ini karena aku ini ada suah garing. Wah. Jadi mana hati-hatilah berlebihan kada suah garing. Kalau kau pindah hubungan curiga itu pasal enggak bisa. Jadi mah garing itu menyadarkan yang lain juga Fir'aun gitu aja. Bahkan di kitab lain menyebutkan Fir'aun itu wahid itu setahun sekali. Hacis tahun kayaknya sambungannya. Wah daripadanya. Jadinya mau ibaratkan tuh orang sombong tuh ada rugal. Ada yang menjadi alat untuk disombongkan tuh ada. Nah gara-gara kesombongan nang inilah laku plang iblis itu datang. Nah jadi hati-hati lah. Laku biasa kita nang sugih, nang agak pindah ilmu, laku dihilanginya. Ulun dir, padahal lo itu nggak plang datanginya. Nah itu sombong mana di situ. Nah jadi cewek aku benar. Aja orang bingung Fir'aun hilang juga. Lalu Fir'aun yang ini ucap nah itu. Ada Allah memikirkan diri Pak Fir'aun ditakuninya lawan penasihatnya. Penasihat itu bangaran Haman. Jatilah tanah-tanah rane narat anak nih. Haman. Huruf H panjang, man mim ainun Haman. Itu penasihat Fir'aun. Ada penasihatnya. Yang orang bahari itunya itu. Sebaik-baik manusia pasti ada orang tuh menyebut sisi buruknya. Sebaik-baik manusia pasti ada yang baiknya. Sebagaimana iwak, selamak-lamak iwak ada tulangnya. Sekurus-kurus iwak tuh pasti ada dagingnya itu. Pasti ada kayak kita. Ada tangkar warna lagi. Tangkar gini cari orang tulangnya minimal sumur-sumurnya. Nah itu maksudnya. Jadi ini jadi Fir'aun, uman obat takun halo mana? Aku ini tadi ditangi iblis. Kenapa ditangi iblis? Nyaman aku nih aku nak kawannya bakal aku Tuhan. Jadi kayak aku niman. Nah ini nang kawan menyesatkan nih ini. Ujar si Haman, terusakan aja biar bakal Tuhan. Nah, amun pian bakal manusia, kan ada bakal Tuhan. Orang umatnya namanya nyembah. Sudah kalian ampihan bukannya kada diakui lagi kan sebagai Tuhan. Nah ini sesat menyesatkan nih. Kau ada luput dia kan.
Jangan tarusan aja. Dasar dia tarusan Firaun sampai sampai mati. Nah ini sasat hati-hati gak ada kawan yang kayak ini. Camuh. Nah itulah diantaranya kesombongan tersebut. Makanya kedahakon. Lalu dengan inya kedahakon tadi itu kedahakon sujud keluar Nabi Adam. Tak keluar. Lalu pulang dimanipulasi bahasa pulang di situ. Jangan bayi biasanya. Dibujuknya pulang dirayunya. Masih kalau masuk ke surga masih awal pulang boleh. Ujar iblis. Nabi Adam kamu tahu lah maka Allah Ta'ala itu menganangati kamu jangan bapak khuldi itu khalada artinya keabadian abadi di situ. Nah Allah Ta'ala kadang-kadang kamu abadi dalam surga padahal Nabi Adam sudah di surga. Nah ini narasinya ini membilokkan yang ini itu namanya syaitan. Mulai situ iblis itu syaitan rasmiah sudah. Jadi bila nang ini nang baik dibilokkan kepada yang jahat itu syaitan sifatnya. Jadi misalkan ada nih laki aku nak majelis jam ini kada usah setan itu. Secara nama terjemah. Itu ya. Bila ada anak kebaikan lalu membelokkan itu sebagaimana sifat perilaku jin dan barang setan tadi itu. Jadi bila ada baik membelokkan kau orang setan. Secara nama mungkin sifat sama walaupun bentuknya lain. Lalu begitu saat itu ujar iblis pulang kayak ini aja. Ini kenapa ini pian Allah Ta'ala menangati pian jangan bapak bukhul kan ada hakun. Nah ditutup pulang ini semestinya ditutup nang baik pada kan baik nang buruk perang buruk. Jadi nang baik nang buruk ini ditampaykan dengan model baik. Ini namanya iblis artinya menutup kebaikan membuka keburukan. Bukan menutup keburukan dengan kebaikan kada menutup nang kebaikan dibukanya keburukan. Padahal jangan diparaki di modelnya tuh dibabai katanya. Jadi makan aja piannya, mampir abadi di sini. Padahal disuruh orang jangan. Apa dia tak keluarlah Nabi Adam. Ayo daripada jahatnya iblis tuh. Nabi Adam suah di surga tak keluar. Apalagi kita negara suah surga ini begini Nabi Adam, Nabi dia tak keluar di situ. Luar harapnya. Jadi makhluk paling cangkal di dunia iblis sampai saat ini luar biasa cangkalnya. Dan jangan kalah di situ. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan. Ujar orang ahli tafsir, amun kau manusia itu jangan tahu ayat yang ini. Nah, ayat di situ, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum. Jangan sampai jadi orang yang kada ingat lawan Tuhan, kada tahu hukum Tuhan, kada tahu halal haram, fa ansahum Allah akan lupakan dia juga. Makanya bobah hidup kita saat itu. Bila kada tahu hukum Tuhan, Tuhan tinggalkan sama lagi yang hidup itu carok-carok di situ. Nah di situ. Nah kembali pulang tadi. Laki-laki tadi 40 tahun berdoa supaya jadi iblis. Tentu saja iblis itu anggaplah tadi manakib iblis lah. Ini manakibnya. Nah ini berdoa di situ 40 tahun. Kada kabul datang iblis ujar iblis. Sekali datang kada mengabulkan bamamai. Woi hak anta kurang ajar kada kamu jadi iblis. Nah aku nak berdoa nak kayak supaya jadi iblis. Jadi iblis kurang ajar dari kamu nih. Kenapa gerak? Aku ini terlanjur sudah nih. Terlanjur nih. Tak jejak sudah. Ikam hendak berdua supaya jadi aku bungol di ikam. Aku ini terjejak terlanjur sudah. Nah bagaimana maksud ikam untuk ujar laki-laki? Pokoknya aku hendak kayak ikam. Wah habis kesadaran. Nah jadi iblis canggung kalau sini. Kayak apa caranya aku jadi ikam? Ada iblis caranya. Ikan pasti jadi aku. Walaupun batang tubuh ikan kadang menjadi iblis dan sebagaimana aku, tapi ikan sudah cap di stempel sudah jadi iblis akan mengawali aku karena di dalam neraka itu pasti. Nah apa tuh ajar laki-laki tadi? Gampang caranya. Fatahawan bisalah, tinggalkanlah urusan sembahyang 40 hari. 40 hari ada usah sembahyang, ada usah jadi iblis. Ada usah banyak-banyak, habis itu aja 40 hari kada usah sampai yang fardu. Maka ikan sudah dicap sebagai iblis dan siap kali ikan mengawali di surga. Allah takdirkan ikan. Ulun berpikir di sini nah. 40 hari ini jadi iblis apa ya? Bukan tamat sembahyang kayak apa? Itu iblis. Nah, itu sudah berarti kesimpulannya. Kada percaya ada kitabnya. Ada. Itu 40 hari jangan sembahyang di situ. Maka kada lawas kada sanksi di neraka atau kada lawas kada waktu 500 tahun dicoba di neraka. Allah 500 tahun
Oh, kenapa di surah mana itu ukuran gitu? Ingat lagi lah. 500 tahun gara-gara kada sembahyang fardu sewaktu dikadoknya kada dianggapnya kada wajib pun itu kenapa kada murtad sama kan? Sewaktu kada ditinggalkan situ. Adabnya 500 tahun di neraka. 500 tahun itu pulang kalau sehari di sana itu kayak 1000 tahun di dunia pulang. Melipat-lipat mana itu, apalagi orang disebutkan khalidina fiha, kekal di dalamnya, mana gitu. Aslinya di dalam hadis itu aslinya itu neraka itu kada Allah ciptakan ke semua orang beriman Islam kada. Aslinya itu kada Allah ciptakan. Aku juga kada menciptakan neraka ke semua orang Islam kada. Cuma dia perlakuannya sama orang-orang yang kada beriman, terpaksa masuk ke situ, terpaksa. Mau kada mau ditapas dulu di situ. Nah itu yang terjadi di situ. Nah, itu menunjukkan akhirnya nanti terjadi apa? Laki-laki tadi berucap, dia laki-laki berarti 40 tahun. Jadi ikan, iya, jadi ikan tidak. Caranya laki-laki tadi berucap bersumpah, demi Allah ujarnya. Setelah aku mengetahui yang ini, aku tidak akan lagi meninggalkan salat fardu 5 waktu. Paling sekali. Nah jadi mesti aku ini. Akan kusampaikan kepada seluruh umat manusia dan umat Nabi Muhammad supaya buatnya selamat, jangan lagi kayak ikan ini. Nah jadi bohongnya tak buktinya aku. Sekalinya iblis bersumpah, demi Allah, iblis demi Allah bicaranya. Aku bersumpah tidak akan lagi membongkar rahasia ini untuk keselamatan umat Nabi Muhammad. Bersumpahan berdua. Saya tunggu banyak berpuluh tahun itu siapa berdua hendak mampakalah iblis saja. Cakap bahasa ini nggak prank lah ya, bahasa ini nggak prank ya, anak-anak ini hendak mengarang putih iblis tersebut. Nah ini artinya apa? Informasi ini sampai kepada kita menunjukkan berarti sampai pula janji sumpah orang yang terdahulu bertambah dasar bertambah. Disebutkan dalam kitab itu. Wa kana fi zaman dulu iblis juga itu disebutkan zaman dulu tuh kalau dilihat. Jika seandainya kadang-kadang disumpah bisa bertambah mendapat ilmu ini kita perlu iblis itu cuma pada awal. Nah itu yang tadi di antara yang lain adalah dimalaskannya dalam urusan ibadahnya atau hati benar. Nah apalagi ini sudah bersahur lah baik. Mangantuk-ngantuk, guring, subuhnya parai, puasanya jalan, puasa jalan aja subuhnya parai. Untunglah masih beratakan tuh bangun, mangkada karing pang konot sawat jam 9, karing konot narapnya masih ada aja tuh untungnya lawan kadang lalu tuh. Nah di antara sahabat Nabi ada Bangaran Sakhir. Sahabat Nabi itu banyak, jumlahnya 124.000. Di antara 124.000 itu ada sahabat Bangaran Sakhir. Dan sakar dalam neraka. Sakhir ini suah mendengar Nabi berucap. Ini pas nih sampai subuh nih. Jadi Nabi, ya Allah, berkahilah orang yang ketika sholat subuhnya ia tidak melanjutkan tidurnya. Nabi berucap, ya Allah, ya Nabi, berkahi hidup orang yang ketika setelah sholat subuhnya ia tidak melanjutkan tidurnya. Artinya barakahi hidup orang yang imbah subuh ada guring pulang. Di sini ulama fikih menyebutkan silahkan guring tapi batasnya setelah isya. Nah ini hal ini jangan. Batasnya di situ. Berkait jadi ujar Sakhir. Kadang otak ini, nah maksudnya. Jadi ini dihilangkan mengantuk. Ini mengantuk dihilangkannya dengan apa? Kebetulan si Sakhir ini pedagang. Berkhidmat di pedagang, kirim barang ke sini, kirim barang. Anak buah belum ditangan. Jadi barang disiapkan, jadi barang kita tuh toko dibukai, subuh toko tak boleh susun, ibadah subuh bukai. Ku perhatikan ujar Sakhir 40 hari aku menyimpan itu. Ternyata hasil usahaku tuh melimpah ruah dibandingkan yang lain. Pas sebenarnya dalam kitab Ta'limul Muta'alim tuh di antara mawaris fakir adalah guring ibadah sembahyang subuh. Na'udzubillah. Amalannya nyaman amalannya nih nyaman guring ya orang. Ingat banget cara abah guru sokopul bagunung amas habis laras sangatan ada lain. Guring imbah asar yuritul junun mawaris pikun. Pikun ini kita ada peringatan belum tuha pikun umur anom 30-40 palalian. Mana sandalku tadi aja. Itu jurang sandal kada aja beliin sabelet nyata. Sandal bisa sabelet kiri kawan kanan aduh ya Allah bro. Nah lebih. Masa
Sana ya palalian balam 40 palalian sudah. Guring imbah maghrib yuritur ramad mewaris sakit mataan. Nah, rabun sebelum waktunya. Nah, belum 40 laum enggak. Jadi subuh, imbah sambil subuh mewaris fakir. Ada kitabnya ada. Guring imbah asar mewaris pikun. Dia bahasa orang-orang psikologi menilai temperamental, penyarikan orangnya. Jadi belum menyarikan tuh ngecek bisa orang tuh bisa rancang guring amalan tuh bahasa guring. Ya orang sedikit apakah guring bah maghrib pulang ya tuh tadi mewaris penyakit mata di sini. Kalau final picak sebelum tuh, nah naudzubillah min dzalik itu diantaranya amalia-amalia tersebut. Nah ini kita diantaranya mau fungsikan amalia-amalia ini sebesar. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan diantaranya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan salat subuh ini menjadi sumber ilmu yang barakah, amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqamahkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Ramadan yang kita laksanakan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Harapannya pula mudah-mudahan Ramadan yang akan datang dipanjangkan umur lebih baik daripada Ramadan tahun ini, dan kita pun mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. وعلم الذي ينفعنا ربنا فاطمنا وفاطمنا اللهم استر عيوبنا وعيب معلما انه لا تنهي بركه علمه الا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب